Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kembali akan membahas mengenai aku laku ya teman-teman. Karena itu di luar sana ya, itu banyak dirumorkan akan segera bangkrut. Hal-hal seperti ini banyak sekali diberitakan, bahkan enggak sedikit juga ya teman-teman yang bilang kalau aku laku itu akan menjadi pinjol ilegal. Ya ngeri sekali ya teman-teman. Cuman sayangnya takutnya ya kita semua ya teman-teman itu akan ketipu dan atau ternyata kita selama ini ditipu oleh isu-isu seperti ini. Pasalnya aku laku itu baru saja memborong saham ya teman-teman. Kita sebut aja ya Bank BNC. Nah teman-teman pasti tahu ya teman-teman, bank seperti itu apa ya, itu kan pemain pinjol-pinjol atau pemain aplikasi penghasil uang. Ini banyak banget ya teman-teman, yang sebagaimana kita ketahui bank itu adalah bank digital yang sedang naik daun, yang populer. Pertanyaannya, aku laku bisa bangkrut enggak? Ya, itu jawabannya mungkin aja ya teman-teman, tapi kemungkinannya itu kecil sekali. Karena apa? Karena kita belajar dari hal-hal yang harus kita waspadai ya teman-teman, dan harus mempelajari sebelum menelan mentah-mentah informasi atau berita bahwa aku laku akan segera bangkrut. Nah itu kan aku laku akan menjadi pinjol ilegal, itu kan untuk nasabah aku laku itu banyak banget ya, yang mana banyak juga yang pastinya yang ada yang galbal ya, ada yang galbay ya teman-teman, tentunya banyak juga yang telat bayar juga dan lain sebagainya. Nah itu kan mereka akan tahu ya apakah aku laku akan segera bangkrut jadi ilegal, tentunya pinjamannya akan otomatis lunas. Nah inilah yang membuat orang itu sangat tertarik mencari informasi mengenai kebangkrutan aku laku akan menjadi salah satu pinjol ilegal. Nah inilah yang saya hindari ya teman-teman, jangan sampai teman-teman itu mendengar kabar bahwa aku laku akan segera bangkrut. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi mengenai apakah aku laku akan segera bangkrut di tahun ini. Ya jawabannya kecil sekali teman-teman, kecil kemungkinan untuk sebesar pinjol aku laku itu bisa bangkrut jika kita itu tidak respon ataupun tidak mengangkat telepon dan WA dari DC pinjaman online. Ketika teman-teman posisinya adalah galbay di pinjol legal, semisal di Kredit Pintar, aku laku dan lain sebagainya, sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir yang gimana-gimana. Cuman memang ada beberapa resiko yang harus teman-teman pertimbangkan. Jika teman-teman tidak menanggapi dan tidak merespon WA atau telepon dari pinjol tersebut, nah ini perlu teman-teman ketahui, karena teman-teman harus catat baik-baik ya. Jika teman-teman menghubungi saudara teman-teman yang di luar kontak darurat, itu sebenarnya menjadi tanda tanya besar dari mana DC tersebut mempunyai data dari keluarga teman-teman. Toh teman-teman juga itu kan tidak menginformasikan kepada perusahaan pinjol. Nah dari mana pinjol tersebut bisa mendapatkan kontak-kontak yang tadi? Nah ini bisa merupakan resiko yang dibilang berat ya bagi sebagian orang. Ya karena kita tahulah ya teman-teman, kita itu kan kadang malu kalau misalkan kita itu ketahuan ngutang, dan kita juga nggak mau ngerepotin orang tua kita. Itu kan nanti tiba-tiba stres, panik, dan hutang teman-teman itu akan diketahui. Jadi kalau memang DC ini terus-menerus menagih dengan orang yang berganti-ganti, ya udah abaikan aja. Minimal teman-teman sudah merespon, bahkan mungkin juga banyak yang menakut-nakuti ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online seperti ini. Karena ya hak kita mau menjawab atau membalas itu kan tergantung kita ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman ada DC menghubungi teman-teman, nah teman-teman nanti nggak usah takut, tenang aja teman-teman. Kalau misalkan dihubungi oleh DC itu bisa teman-teman blokir untuk nomornya, tapi ingat risikonya pasti kontak darurat teman-teman itu akan dihubungi. Dan kalau pinjol itu pinjol legal ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang saat ini gagal bayar atau telat bayar di aplikasi aku laku. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi aku laku saat ini, tetap tenang, tetap semangat, dan jangan berkecil hati. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Insya Allah nggak akan terjadi hal buruk apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini ada komentar ya di salah satu channel saya. Nah beliau itu bilang
teman saya itu auto lunas setelah 1 tahun lebih pinjaman di Akulaku ya. Jadi itu si temennya itu telat bayar ya teman-teman. Ya istilahnya kredit macet lah di aplikasi Akulaku. Dan setelah itu hokinya lagi dia meminjam uang itu di ACC kembali ya teman-teman. Jadi itu sudah telat atau gagal bayar di aplikasi Akulaku sudah lebih dari 1 tahun teman-teman. Nah kok bisa begitu ya teman-teman? Bukannya harusnya kalau udah pernah gagal bayar itu sulit sekali untuk bisa pinjam uang lagi, atau bahkan mungkin auto lunas aja itu sudah sangat sulit sekali. Dan benar-benar ya mungkin teman-teman beruntung dan rezeki teman-teman, utang teman-teman itu dianggap lunas. Jadi mungkin Akulaku tutup buku, atau mungkin ya hutang teman-teman itu diganti sama asuransi. Itu bisa jadi kemungkinannya seperti itu ya teman-teman. Tapi kan itu kan perbandingannya mungkin 1 dibanding 1000 ya teman-teman. Jadi ya dari sekian banyak orang mungkin 1 orang yang dilunaskan seperti ini. Kenapa hal ini terjadi? Jadi ketika kita atau mungkin hal-hal seperti ini terjadi ya, kita nggak bisa tahu apakah kita bakal auto lunas atau enggak ya, karena gini lah teman-teman ya, kenapa kok hal itu ada yang bisa dapat lunas meskipun belum bayar? Biasanya karena ya Akulaku tidak mau datanya jelek, ataupun tingkat orang-orang yang gagal bayar lebih dari 90 hari itu semakin hari semakin banyak. Pastinya kalau hutangnya nggak seberapa, hutangnya juga nggak lebih dari misalkan puluhan juta, terus kemudian kemungkinan orang ini bayar, maka tim analisis Akulaku pasti akan ngasih info ya, mending orang ini di auto lunasin aja, mending orang ini diputihin aja datanya. Itu bisa jadi karena ya kalau enggak bayar, selain rugi uang, Akulaku secara data juga rugi secara performa ya teman-teman. Jadi gini ya, di mata OJK Akulaku jadi jelek karena akan ada indikator TKB 90 ya. Jadi tingkat gagal bayar di lewat 90 hari seperti itu ya teman-teman. Terus ada beberapa indikator lain yang kalau mungkin kalau makin banyak yang gagal bayar, terus kemudian durasinya makin lama makin jelek, juga performa dari aplikasi pinjol tersebut itu akan mempengaruhi ya teman-teman. Ya karena ya kita tahu sendiri ya teman-teman, ketika kita sudah gagal bayar pinjaman online atau gagal bayar bank, pasti kita akan masuk ke blacklist. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman gagal bayar di aplikasi Akulaku, silahkan bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.